Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Taufikur Rahman di channel School Tech Info. Sebelumnya, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman semua selalu menunggu video terbaru dari channel School Tech Info. Baiklah teman-teman semua, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pengupdatean data pada database. Nah, pada video sebelumnya, saya sudah pernah membahas mengenai bagaimana cara menambahkan data ke dalam database. Nah, jika teman-teman semua belum melihat video tersebut, silahkan teman-teman lihat langsung di dalam channel saya. Silahkan kunjungi channel saya, dan kemudian silahkan cari di playlist belajar dasar database. Teman-teman semua, dalam melakukan pengupdatean data di dalam database, terdapat beberapa cara, ya, diantaranya kita bisa melakukan pengupdatean data dan juga bisa melakukan pendeletan data. Nah, mengupdate ini di sini maksudnya adalah kita melakukan perubahan pada data yang sudah pernah kita inputkan ke dalam database. Mungkin teman-teman sekalian pernah melakukan kesalahan ketika penambahan data, seperti misalnya kesalahan ketik huruf ataupun bisa dibilang sebagai typo pada penulisan data. Nah, ataupun teman-teman juga bisa melakukan menghapus data, ya, dengan cara mendelete data tersebut. Mungkin data tersebut tidak terlalu penting ataupun salah penginputan sehingga teman-teman ingin menghapus data tersebut. Nah, perlu diketahui bahwasanya teman-teman, nah, untuk melakukan pengupdatean data itu bisa kita lakukan dengan beberapa cara, ya. Jadi kita tidak mesti melakukan pengupdatean data itu secara keseluruhan. Jadi kita bisa juga memilih kolom-kolom tertentu yang ingin kita update datanya. Nah, untuk cara pertama itu kita dapat melakukan pengupdatean data pada sebuah field ataupun kolom. Nah, jadi perintahnya adalah perintahnya update, ya, nama table, kemudian setnya nama kolomnya apa yang ingin kita update, dan setelah itu kita menambahkan nilai data barunya untuk menggantikan data lama yang sudah kita inputkan. Nah, kemudian kita juga bisa mengupdate, ya, banyak field ataupun kolom. Nah, caranya tetap sama. Jadi teman-teman cukup mengetikkan query update nama table set, ya, nama kolom pertamanya apa, kemudian diikuti oleh nilai data barunya. Nah, setelah kita melakukan pengupdatean pada kolom pertama, untuk melanjutkan ke kolom kedua, kita harus memisahkannya dengan koma. Nah, seperti yang saya jelaskan ini, ya. Nah, sampai dengan kolom-kolom berikutnya. Untuk melakukan pencarian bahwasanya data ini dimiliki oleh suatu kondisi yang seperti apa. Nah, jadi kita harus berpatokan kepada suatu kondisi supaya data ini tidak berubah ataupun terupdate secara keseluruhan data. Karena kita hanya ingin mengupdate-nya pada beberapa kolom-kolom saja ataupun kolom-kolom tertentu saja. Jadi kita harus memberikan suatu nilai kondisi. Nah, jadi kondisi di sini kita bisa menggunakan berbagai kondisi, ya. Misalnya seperti primary key, ya. Kita bisa menggunakan kunci pada suatu table, ya. Nah, jadi ketika kita menggunakan kondisi tersebut, bahwasanya data itu akan terupdate pada data yang kita masukkan kondisi itu. Nah, nanti saya akan jelaskan bagaimana caranya mengupdate data ini sesuai dengan kondisinya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan pendeletan data. Jadi, kita juga bisa melakukan penghapusan data pada database, ya, yang sudah kita inputkan datanya, ya, yang kita inputkan ke dalam table-table tertentu. Jadi, kita bisa menghapus datanya di dalam table tersebut. Nah, perintahnya adalah kita menggunakan perintah ataupun query delete from nama tabelnya apa. Nah, dan tetap kita juga bisa menggunakan kondisi. Jadi kalau kita nggak menggunakan kondisi, ya, ketika menghapus table, maka data yang ada di dalam table tersebut akan terhapus semua. Maka untuk menghapus data tertentu, kita wajib menambahkan yang namanya kondisi. Nah,
Pada video sebelumnya ataupun pada pembahasan pertemuan sebelumnya, saya menjelaskan bagaimana cara menambahkan data ke dalam suatu table di dalam database. Nah, ini adalah data yang sudah kita pernah inputkan di dalam table buku. Ya. Nah, ini adalah datanya, terdapat 5 field, ya. Ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Nah, di sini kita nantinya akan mencoba untuk mengubah ataupun melakukan pengupdatean pada data di dalam tabel buku ini. Nah, untuk contoh yang pertama, saya akan mencontohkan bagaimana caranya untuk mengubah isi data field penerbit. Nah, jadi pada field penerbit, saya akan mencoba untuk mengubah isi datanya, ya, sesuai yang saya inginkan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengupdate data pada kolom penerbit menjadi Gramedia. Nah, di sini saya belum menggunakan kondisi. Oke, langsung saja saya contohkan. Nah, pastikan teman-teman semua sudah berada dalam directory dari MySQL itu sendiri. Nah, untuk pertama, seperti biasa kita mengetikkan show database, ya. Melihat database perpustakaan yang sudah pernah kita gunakan. Ya. Kemudian kita use perpustakaan. Dan kita ingin melihat tabel apa saja yang sudah pernah kita buat di dalam database perpustakaan. Show tables. Nah, di sini sudah terdapat 2 tabel. Nah, untuk pertemuan sebelumnya kita menggunakan tabel buku, ya. Tabel buku. Kita langsung saja select saja. Kita melihat isi dari tabel tersebut. Select bintang from tabel buku. Di sini sudah terdapat data yang ada dalam tabel buku. Jadi terdapat 4 record data yang sudah kita inputkan pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengubah isi dari data kolom penerbit. Nah, saya akan melakukan pengupdatean penerbit itu menjadi Gramedia. Langsung saja update tabel buku. Underscore, ya. Update tabel buku, set nama fieldnya apa ataupun nama kolomnya apa, yaitu kita fokus ke penerbit. Sorry, ya. Set penerbit Gramedia, karena kita akan merubah isi yang ada dalam kolom penerbit itu menjadi Gramedia. Update tabel buku, set penerbit Gramedia, ya. Oke, jangan lupa titik komanya. Kemudian enter. Nah, kita sudah berhasil merubah keseluruhan dari kolom penerbit. Jadi isi data yang ada di dalam kolom penerbit itu akan berubah menjadi Gramedia. Makanya ada 4 rows, ya, 4 baris yang melakukan update data menjadi data Gramedia. Mari kita periksa apakah data tersebut memang sudah berubah. Nah, perhatikan teman-teman semua. Di sini, bahwasanya di kolom penerbit, itu datanya telah berubah menjadi Gramedia. Nah, kenapa bisa berubah seperti ini? Hal ini disebabkan karena kita tidak menggunakan fungsi dari kondisi, ya, kondisi. Lalu bagaimana caranya ketika kita ingin merubah satu data saja tanpa mengubah keseluruhan data pada kolom tersebut? Nah, kita akan mencoba, ya, menggunakan suatu kondisi. Misalnya di sini saya akan merubah kode buku LP003 itu, ya. Penerbit itu saya ingin merubah menjadi bentang pustaka. Langsung saja kita coba, dan silahkan teman-teman semua ikuti yang saya lakukan ini. Update
update tabel buku, set penerbit bentang pustaka. Nah, jangan lupa kita tambahkan kondisi where, ya, di mana kondisi apa yang kita gunakan, ya. Kita berfokus pada suatu field ataupun suatu kolom. Kolom mana akan kita menjadikan suatu acuan. Dan di sini saya akan menggunakan acuan pada kolom kode buku, karena kode buku ini merupakan primary key, ya. Karena dia adalah kunci utama di dalam tabel buku itu. Where kode buku Nah, teman-teman harus memastikan bahwasanya data ataupun data pada record keberapa yang akan kita ubah. Misalnya saya akan mengubah pada record yang ke-3, ya, dengan kode buku LP003. Nah, pastikan teman-teman semua ini benar-benar bahwasanya pada record tersebut kode bukunya itu benar-benar yang kita tuliskan, jangan sampai salah. Nah, misalnya di sini saya membuatkan kode buku LP003 pada record 3. Nah, ternyata saya salah ketik. Nah, saya malah memilih kode buku BM002. Nah, kalau seperti ini, kesalahan seperti ini, maka data pada record 3 tidak akan berubah menjadi bentang pustaka pada bagian penerbitnya. Akan tetapi pada record pertama lah yang akan berubah, yaitu pada record dengan kode buku BM002 yang akan berubah menjadi bentang pustaka pada field penerbitnya. Ya, jadi teman-teman harus memahami hal tersebut. Nah, jadi kita tadi memilih pada record ketiga LP003, ya, jangan lupa titik koma enter. Nah, di sini kita sudah berhasil merubah, ya. Di sini kita sudah berhasil merubah ataupun melakukan pengupdatean pada data record ketiga dengan kode buku LP003, ya, menjadi penerbitnya menjadi bentang pustaka. Tentunya kita cek, ya, apakah benar-benar sudah berubah data tersebut. Perhatikan teman-teman semua bahwasanya kode buku LP003 itu pada bagian penerbitnya sudah berhasil berubah menjadi bentang pustaka. Nah, untuk materi poin kedua, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menghapus data dalam tabel. Ya. Caranya adalah kita menggunakan query yang namanya delete. Ya. Jadi ada beberapa poin, ya, ada beberapa poin-poin yang dapat kita gunakan dalam menghapus data dalam database. Jadi poin yang pertama adalah kita bisa menghapus sebuah baris, ya, menghapus sebuah baris. Jadi query-nya adalah delete from table buku berkode buku BM002. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menghapus beberapa baris misalnya. Jadi dengan kondisi tertentu, ya. Misalnya di sini saya menggunakan kondisi penerbit, ya. Penerbit Gramedia. Jadi pada penerbit Gramedia itu, ya, misalnya ada 4 data, penerbitnya pada 3 data itu Gramedia, kemudian satu data lagi menggunakan penerbit lain. Maka ketika kita menggunakan kondisi dengan kolom penerbit dengan datanya Gramedia, maka data tersebut akan terhapus semua. Ya. Jadi tinggallah satu penerbit tadi. Kemudian ada lagi bisa jika ingin menghapus semua data, teman-teman dapat menggunakan query delete from table buku. Jadi semua data yang ada dalam tabel buku itu akan terhapus. Ya, jadi silakan teman-teman pahami terlebih dahulu sebelum melakukan penghapusan pada data teman-teman. Mungkin teman-teman sudah capek membuat banyak table di dalam database, kemudian menginputkan data lagi di dalam database. Nah, jadi ketika ingin menghapus database, salah pilih query.
Nah, jadi teman-teman harus hati-hati dalam query yang ingin digunakan untuk menghapus data. Nah, langsung saja kita praktekkan ya. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan line point pertama, menghapus sebuah baris. Di sini saya akan menghapus baris dengan kode buku BM002. Jadi caranya adalah delete ya. Seperti itu, delete from ya. From table buku dengan kondisi where kode buku sama dengan BM002. Nah, kita sudah berhasil menghapus satu record pada tabel kode buku dengan kode buku BM002. Mari kita cek ya. Nah, perhatikan teman-teman semua, bahwasanya kode buku BM002 itu sudah tidak ada lagi karena datanya sudah berhasil kita hapus. Nah, kita lanjutkan ke poin yang kedua, menghapus beberapa baris. Ya, di sini fokus saya adalah kondisinya menggunakan field penerbit ataupun kolom penerbit dengan data Gramedia. Mari kita contohkan. Delete from table where penerbit Gramedia. Nah, perhatikan teman-teman semua, di sini penerbit Gramedia itu ada dua record ya. Record pertama dan record yang terakhir. Nah, kita akan menghapus penerbit dengan data Gramedia. Maka akan menghapus kedua data dengan penerbit Gramedia tersebut. Jangan lupa titik komanya, kemudian enter. Nah, kita sudah berhasil menghapus dua data dengan penerbit Gramedia. Mari kita cek terlebih dahulu. Nah, perhatikan teman-teman, bahwasanya kita sudah berhasil menghapus semua feed yang ada pada penerbit Gramedia. Nah, poin yang terakhir adalah kita ingin menghapus semua baris yang ada di dalam tabel buku. Caranya adalah menggunakan delete from table buku. Nah, ini tanpa menggunakan kondisi karena kita ingin menghapus semua data yang ada di dalam tabel buku. Nah, cukup kita menggunakan delete from table buku. Nah, mari kita periksa terlebih dahulu apakah benar-benar sudah terhapus semua. Ini karena datanya cuma satu aja ya, makanya tidak terlalu kelihatan maksudnya data itu akan terhapus semua. Misalnya kalau data itu lebih dari 1, 2, ataupun 5 data ataupun ya, nah maka akan terlihat bahwasanya kita akan menghapus semua data yang ada dalam tabel buku. Tetapi query-nya benar-benar seperti ini ya, delete from table buku untuk menghapus semua data yang ada di dalam table. Mari kita tengok ya. Nah, bahwasanya data pada tabel buku itu tidak ada lagi, empty set ya, udah habis, sudah kosong karena sudah kita hapus semua. Nah, jadi jika ingin teman-teman menambahkan data lagi, silakan gunakan perintah insert lagi pada materi yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, bagaimana teman-teman semua? Apakah sudah paham mengenai materi melakukan pengupdatean data pada database? Nah, jika belum paham mengenai materi yang saya jelaskan pada pertemuan kali ini, silakan teman-teman semua berikan pertanyaan di dalam kolom komentar yang sudah tersedia ya. Nah, jika teman-teman pun masih kurang paham ya, teman-teman bisa mengulang video ini ya, sampai teman-teman paham bagaimana cara melakukan pengupdatean pada database. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Lebih dan kurang mohon maaf, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.